Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita insya Allah akan mengambil tema dengan satu ayat dari juz 5. Kebetulan saya lagi berusaha untuk istiqomah, setiap hari membuat satu video hanya sekitar durasinya 2 menit, pada setiap harinya mengambil satu ayat dari hari-hari tersebut. Hari pertama ngambil satu ayat dari juz 1, satu ayat yang kedua dari juz yang kedua, dan seterusnya, dan terakhir yang kemarin adalah dari juz yang kelima. Nah, dari juz yang kelima saya ingin mengambil satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang artinya yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah Subhanahu wa taala menginginkan atau berkehendak untuk memberikan keringanan kepada kalian. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Alasannya mengapa? Karena wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ayat ini ada di surat An-Nisa ayat 28, juznya juz 5. Nah, ada sejumlah hal yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini menegaskan bahwasanya manusia itu dari asal penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Atau dalam bahasa lain, kelemahan itu senantiasa ada dalam diri manusia. Atau kelemahan itu adalah sifatun mulazimatun, atau karakteristik yang sudah inheren dalam diri manusia. Kelemahan dalam hal apa? Kalau para mufasir ada yang menafsirkan, salah satu tafsiran itu adalah kalau kaum laki-laki itu umumnya dia lemah saat berhadapan dengan kaum perempuan. Ada salah satu penafsiran yang seperti itu. Tetapi kalau kita baca ayat ini, dan karena ayat ini siyaknya adalah siyak umum, ya, konteksnya konteks umum, maka kita bisa mengatakan, dan juga para mufasir banyak juga yang mengatakan, bahwasanya makna lemahnya manusia itu lemah dalam segala hal, lemah dalam segala aspeknya. Kalau manusia itu ibarat sebuah device, dia punya software dan hardware, maka sifat lemah itu ada dalam software manusia maupun hardware-nya. Software-nya manusia itu kan ruh dan jiwanya. Ya. Itu memang dari awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Apalagi fisiknya. Semua aspek itu menggambarkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk Allah yang lemah. Manusia sejak lahir, dia tidak pernah bisa mengingat hari-hari pertama sejak awal dia diciptakan atau dilahirkan. Dan manusia tidak akan pernah tahu kapan dan di mana serta bagaimana kehidupannya akan berakhir. Manusia juga hidup dengan masa lalu yang tidak mungkin bisa dia ubah, dan masa depan yang tidak mungkin bisa dia pastikan. Kemudian kalau kita lihat secara fisik manusia, sekuat apapun manusia ini mencapai puncak kekuatannya,
itu tidak akan pernah lepas dari adanya kelemahan. Makanya kalau dalam surat Ar-Rum ayat 54 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan proses penciptaan manusia. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah dialah zat yang menciptakan kamu min dha'fin, dari kelemahan, tidak berdaya apa-apa. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menciptakan manusia, menjadikan manusia dari lemahnya yang lemah dalam arti yang paripurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ada kekuatan dalam dirinya, mulai berkembang dari masa kecil menjadi masa remaja, menjadi masa dewasa. Betul memiliki kekuatan, tapi kekuatan itu bukan kekuatan dalam arti yang maksimal. Dipastikan ada aspek-aspek di mana manusia ada titik-titik lemahnya, masih terserang sakit, masih membutuhkan bantuan orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kekuatannya itu adalah kekuatan yang sifatnya relatif. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatan wa tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah kekuatan yang relatif tadi, dari mencapai masa dewasa, Allah menjadikannya kembali melemah lagi. Tsumma nunakkishu fil khalqi, dibalikkan lagi ke arah lemah lagi, wa syaibah, dan mulai beruban dan mulai memasuki masa tua. Yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul khabir. Allah menciptakan yang seperti itu karena Dia adalah zat yang maha tahu dan zat yang maha menentukan. Jadi sekali lagi manusia itu senantiasa berada dalam aspek kelemahan. Nah, karena itu masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kemudian juga menjelaskan hal kedua yang bisa kita catat dari ayat itu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmatnya kepada kita, bahwa Dia menghendaki banyaknya keringanan dan kemudahan bagi umat manusia, karena Dia tahu bahwa kita ini dalam secara natural, by nature itu sudah dalam keadaan lemah. Makanya wa yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah ingin membuat keringanan-keringanan buat kalian, ingin membuat kemudahan-kemudahan buat kalian. Makanya kalau kita ambil dari syariat puasa, ini saya ingat setahun yang lalu saya pernah juga berdiri di tempat ini menjelaskan tentang aspek-aspek taisir, aspek-aspek kemudahan yang dimuat dalam ayat-ayat puasa. Dari ayat pertama ayat puasa sampai ayat 100, dari 183 sampai 187, itu di situ tergambar betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan takhfif, keringanan, dan juga taisir, kemudahan kepada hambanya. Mulai dari ayat yang pertama begitu Allah mewajibkan puasa untuk kita menggunakan kata kutiba alaikum dengan mabni majhul, dengan kata kerja apa kalau bahasa kita itu dipukul. Kalau memukul kata kerja aktif, dipukul kata kerja pasif. Jadi takarannya dikurangi. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, karena Allah kasihan ingin membuat keringanan untuk umat ini, Allah menambahkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada burden sharing, ada persamaan beban yang membuat orang yang membacanya secara psikologis dia akan merasa bebannya ditanggung bukan oleh dirinya sendiri saja. Kemudian ayat berikutnya, syahrul ramadan alladzi unzila fihil quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Di antara tahfif dan taisir, kemudahan, keringanan yang Allah berikan kepada hambanya dalam puasa, bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, dia boleh menggantikannya pada hari yang lain. Atau bagi orang yang sama sekali tidak mampu menggantikannya, dia boleh menggantikannya dengan fidyah misalnya. Kemudian nanti ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir dari ayat-ayat puasa, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Di siang hari ketika Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan batasan-batasan, larangan-larangan terhadap hambanya,
maka itu tidak terjadi pada sepanjang waktu, tapi hanya dibatasi pada siang harinya saja. Di siang hari kita tidak boleh makan minum, maka di malam hari kita boleh makan dan minum. Di siang hari tidak boleh ada pergaulan suami istri, di malam hari dibolehkan. Makanya ayatnya itu berbunyi uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Karena Allah mengetahui tadi wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, karena itu dalam syariat Islam itu salah satu prinsip besar ya, dalam syariat ini adalah syariat taisir ya, pemberian kemudahan. Kalau kita belajar Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra, ada 5 kaidah-kaidah fikih terbesar dalam syariat Islam. Dalam memahami syariat Islam itu ada satu kaidah yang sangat penting sekali, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwasanya masyaqqah ya, kesulitan yang dihadapi oleh seseorang itu bisa mendatangkan kemudahan. Orang safar mengalami kesulitan, maka dimudahkan baginya sholat yang 4 rakaat bisa jadi 2. Dia ada masyaqqah, ada kesulitan, puasa boleh berbuka dan seterusnya. Makanya Rasulullah SAW dalam satu riwayat hadis yang sahih beliau dikatakan ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amraini illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ma'thaman aw ma lam yakun itsman. Rasulullah itu tidak pernah diberikan 2 pilihan yang 2 pilihan itu sama-sama baik illa ikhtara aisarahuma, kecuali Rasulullah akan memilih satu yang paling ringan, satu yang paling mudah, malam yakun itsman, selama pilihan yang mudah itu bukan satu hal yang dosa. Jadi at-taisir ya, pemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu adalah menjadi salah satu ruh atau spirit daripada syariat agama Islam ini. Itu catatan yang kedua, menunjukkan betapa luas dan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan para ulama juga menjelaskan di antara satu bentuk takhfif ya, keringanan yang Allah berikan kepada manusia, kepada umat Nabi Muhammad SAW khususnya, itu adalah dibukanya pintu taubat, dibukanya pintu maghfirah bagi orang-orang yang sudah terlanjur terjatuh ke dalam dosa atau melanggar aturannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta memberikan hukuman, memberikan punishment, memberikan sanksi, memberikan iqab kepada hambanya begitu hambanya telah terjatuh atau lalai masuk dalam dosa. Allah masih memberikan berbagai macam kesempatan, perangkat-perangkat yang sangat banyak sekali agar hambanya itu mendapatkan ampunan, mendapatkan pertobatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk takhfif yang Allah berikan kepada kita. Makanya dalam satu ayat yang sering kita dengar itu, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah tuh meminta kita bersegera agar kita mendapatkan maghfirahnya dan surganya. Nah, mengapa kita harus bersegera? Mengapa kita diminta cepat-cepat? Jadi kalau dalam Al-Quran itu, kalau kita perhatikan perintah Allah kita untuk mendapatkan ampunan, untuk meraih kebaikan, itu menggunakan kata-kata seperti wasari'u, bersegeralah kalian, atau sabiqu dalam surat Al-Hadid, atau fastabiqu al-khairat, berlombalah kalian, atau fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Tapi giliran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mencari rizki, Allah cukup perintahkan berjalanlah kalian. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Ada dalam surat Al-Mulk ayat 51 kalau nggak salah ya. Famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di atas muka bumi untuk mencari rizkinya. Jadi kalau perintah untuk kebaikan, perintah untuk maghfirah, perintah untuk meraih surga, dengan kata bersegera, lari, cepat-cepat, berlomba-lomba. Tapi untuk mencari rezeki cukup dengan famshu fi manakibiha, berjalanlah. Ini ada perbedaan yang nyata di antara 2 hal itu. Dan mengapa kita harus cepat-cepat? Karena kita
adu cepat dengan dua hal. Yang pertama, adu cepat dengan ajal kita yang tidak pernah kita tahu kapan datangnya. Dan yang kedua, adu cepat dengan hilangnya kesempatan itu. Karena prinsipnya yang berlaku adalah sesuatu yang bisa kita lakukan hari ini belum tentu bisa kita lakukan besok. Dan sesuatu yang bisa kita lakukan saat ini belum tentu bisa kita lakukan nanti. Dan mengapa kita juga harus bersegera dengan surga? Padahal surga itu arduhas samawati wal ardu. Luasnya itu seluas seluruh lapisan langit dan bumi. Jadi ada seorang mufasir Ar-Razi itu dalam At-Tafsir Al-Kabir ya, atau Mafatihul Ghaib itu menjelaskan, ada sebagian mufasir yang menjelaskan makna luasnya seluas seluruh lapisan langit itu. Karena langit itu disebutkan ada 7 lapis. Jadi satu lapis hamparkan, kemudian lapis yang berikutnya dihamparkan di sampingnya lagi, lapis yang ketiga dihampirkan di sampingnya lagi. Itu luas surga seperti itu. Nah, yang membuat kita harus tertegun adalah kalau surganya Allah Subhanahu wa taala seluas itu, maka kalau kita gagal mendapatkan satu jengkal kapling saja untuk kita bisa berdiri atau duduk di situ, maka itu adalah sebuah kesialan dan penderitaan yang nyata. Ini catatan yang kedua dari ayat wa yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Catatan yang ketiga dan yang terakhir, dengan ayat ini maka siapa saja yang benar-benar bisa menghayati ya, bisa mengerti tentang konsep lemahnya manusia ini, maka dialah orang-orang yang benar-benar beruntung ya. Karena orang yang mengerti betul bahwa dia adalah makhluk yang pada dasarnya diciptakan lemah, dia tidak akan pernah membesarkan kepalanya. Siapa yang paham bahwasanya dirinya adalah makhluk yang lemah, maka dia akan mencari zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa, zat yang maha kuat untuk menjadi sandarannya. Dan dengan ayat ini pula kita jadi paham zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.